Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Di sini eh, membahas tentang Joseph Shah, yakni skeptisme hadis. Tadi saya agak menggelitik ketika ada pernyataan yang mungkin bagi saya selaku eh, yang kepercayaannya Muslim gitu, agak tersinggung gitu. Cuman gini, memang dari kajian orientalis eh, erat kaitannya pembahasan antara kalau tidak hadis yang Al-Qur'an gitu, yang jadi pokok utama pembahasannya. Namun yang saya maksud dari pernyataan yang membuat saya agak tercengang gitu, yaitu pernyataannya Joseph Shah tentang semua hadis itu adalah palsu. Nah, maka dari itu yang saya ingin pertanyakan yaitu bagaimana eh, Joseph Shah memandang hadis, tatanan hadis. Yang dimaksudkan hadis itu ada bermacam ragam. Ada hadis dhaif, sahih. Dan yang paling saya tanyakan bagaimana Joseph Shah itu memandang hadis qudsi gitu. Iya, itu. Iya. Dari minggu kemarin yang saya menggantikan dari Mbak Winda tentang John itu pembahasan tentang eh ya tentang tentang Al-Qur'an ya. Yaitu sama saja kayak gak jauh berbeda dengan pembahasan kali ini, yaitu pada saat pembukuan gitu. Cuman yang lebih spesifiknya pada sanad ya. Yang dimaksud dalam kajian Joseph Shah itu sanad, memandang sanad dalam keadaan dalam hadis itu tersendiri. Namun yang digunakan Joseph Shah dalam pisau menganalisis sebuah hadis itu seperti apa sih? Kalau dari kajian kemarin sudah jelas bahwasannya John itu menggunakan pendekatan secara hermeneutika atau secara sastra gitu. Jadi Al-Qur'an itu dipandang secara sastra gitu. Nah, sekarang itu bagaimana dengan Joseph Shah memandang hadis itu menggunakan pendekatan apa atau metode apa biar secara akademik ya itu bisa dinyatakan absah gitu. Mungkin itu saja sih secara mendasar. Oke, terima kasih Mas Anang terhadap pertanyaannya. Ini agak bikin saya bingung ya. Susah. Bagaimana Joseph Shah itu memandang tentang hadis qudsi? Pertama, Joseph Shah itu fokus kajiannya sebenarnya hukum. Dan dia menyerang salah satu fondasi hukum Islam di bidang hadis. Jadi memang fokusnya dia kepada hadis-hadis hukum. Makanya ada sebagian akademisi, kalau ulama belum tentu akademisi kan, sebagian akademisi yang mengkritik pemikiran dari Joseph Shah di sini bahwa pendekatan Joseph Shah itu yang dilakukan terhadap kitab-kitab yang digunakan itu adalah Al-Muwatta punyanya Imam Malik, Al-Muwatta punyanya Imam Syaibani, dan dan Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Itu salah objek penelitian. Kritikannya di situ. Salah objek penelitian karena itu buku fikih, bukan buku hadis. Sehingga kesalahan analisisnya kan fatal maksudnya. Sampean meneliti hadis tapi di buku fikih itu udah tertolak dari awal, sampean enggak lulus, ini disertasi macam kan gitu ya. Dicoret kan? Itu yang jadi kritikannya. Kalau kita melihat tentang bagaimana tentang pandangannya tentang hadis qudsi, karena objek kajiannya itu adalah hadis, buku-buku fikih, tidak ada pendapat langsung. Tapi kalau kita mau analisis menggunakan teori yang disampaikan oleh Joseph Shah tadi, dia tidak peduli dengan pengertian hadisnya itu hadis apa, entah itu hadis qudsi. Selama itu tidak mutawatir dan common linknya bukan Nabi. Kalau common linknya bukan Nabi, maka hadis itu tertolak. Jadi dia tidak peduli dia itu hadis qudsi atau hadis apa. Selama dalam
tahap 3 penyeleksian tadi menurut Joseph Sa itu tidak memenuhi. Yang pertama, awalnya ada tapi tidak dibahas, tidak digunakan. Kita sudah paham dari modelnya tadi. Itu model-model hadis hukum. Makanya namanya tadi ada hadis tapi tidak digunakan. Penggunaan hadis secara pragmatis itu hukum tetap. Bukan pemikiran. Jadi menjadi landasan hukum dan menjadi landasan dari proses pengambilan hukum. Ada hadis tapi tidak digunakan, maka itu sama dengan hadisnya tidak ada. Karena kalau memang itu hadis ada, dia harus digunakan. Kalau tidak digunakan, yang kedua, saat hadis itu awalnya tidak bersanad terus ditulis sanadnya, maka hadis itu palsu. Jadi seandainya kita akan melihat hadis qudsi itu ada sanadnya apa enggak? Gak ada kan? Tapi ditulis tetap tidak bersanad. Oh, berarti lulus yang itu. Dan apabila hadis tadi itu yang terakhir, apabila hadis itu tidak tahan terhadap ujian falsifikasi secara ilmiah ya, maka hadis itu juga tetap gugur. Dan falsifikasi yang diberikan oleh Joseph Sa tadi sudah 2 di atasnya, dan ditambah kamending tadi. Selama itu tidak mutawatir, ahad dan sebagainya itu, maka itu sudah tertolak. Makanya dia kokoh untuk menyuarakan bahwa tidak ada hadis yang otentik dari Nabi. Ini berdasarkan kepada pertanyaan sampaian yang kedua, pisau analisisnya. Dia menggunakan pisau analisis sosial historis. Makanya dalam melihat tentang penggunaan kata sunnah tadi, dia mengatakan tidak ada bukti otentik penggunaan kata sunnah di zaman Nabi. Adanya di tahun 76 Hijriah, itu pun dari surat seorang Khawarij. Jadi karena tidak ada, makanya dia mengatakan dia tidak akan menemukan bukti otentik. Dan ketiga, dan bukti otentik atas standarisasi sosial historis tadi harus ada bukti itu. Misalnya surat, syuhuf, lembaran-lembaran dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada itu fix. Apalagi cuma sebatas ini katanya apa? Ujaran-ujaran. Itu fix hadis palsu menurut Joseph Sa. Itu Mas Nanang. Oh, oke, saya ingin memberikan respon. Yang selanjutnya dalam pembahasan kali ini, ya tadi kan sudah terjawab bahwasannya bukan terjawab, maksudnya memberikan penegasan bahwasannya pisau analis yang digunakan Joseph Sa itu menggunakan salah satunya historis kan. Nah, kajian kemarin itu sama juga, cuman menggunakan kajian, dia memandang sebagai sastra, cuman secara tidak langsung dia juga John yang kemarin itu menggunakan kajian historis. Nah, hal itu bisa ditemui dalam literatur atau riwayat atau lebih jelasnya lagi konteks. Konteks itu adalah cerita-cerita kuno, bukan cerita ya. Iya, maksudnya cerita-cerita kuno yang hal itu bersumber dari Rasulullah dan sahabat. Nah, maka yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan, bagaimana Joseph Sa itu memandang periwayat hadis itu. Ya kan banyak dari, ya diantaranya sahabat. Nah, itu dulu dari bagaimana Joseph Sa itu memandang sahabat, yang dimana sahabat itu kan dikatakan sahabat karena masih hidup bersamaan dengan Nabi gitu. Tadi kalau semisal kita kembali kepada premisnya Joseph Sa bahwasanya hadis yang tidak dari Rasulullah itu langsung itu palsu gitu. Sedangkan sahabat itu kan hidup yang beriringan gitu dengan Rasulullah. Ya, itu saja. Saat saya baca-baca pemikiran dari Joseph Sa itu, dia tidak menyinggung sahabat secara personal subjektif.
Dia tidak membahas bahwa rawi ini, rawi itu, rawi enggak. Cuma dia menyebutkan dan membahas perawi itu dalam teori common link-nya. Yang paling banyak itu di common link. Dan dia sampai menyebutkan ada contoh-contoh common link dan contoh-contohnya itu tidak jauh dengan yang diberikan siapa? Joy Bond kemarin yang dibahas oleh, bukan Joy Boy ya. Ya kalau Joy Boy nanti aduh, bukan Joy Boy Mas Faruk. Joy Boy ya. Ya itu cuma membahas rawinya di situ. Jadi pembahasan rawi dari Joseph Sah itu dia hanya membahas bahwa seorang perawi yang memfabrikasi hadis itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pemalsuan hadis. Enggak bahas dosa. Bertanggung jawab atas pemalsuan hadis. Karena berdasarkan konsepsi ini, penanggalan hadis ini. Jadi antara Ignaz Goldheiser, bukan Gold Roger ya. Ya. Itu penanggalan hadis dianalisis melalui pendekatan matan. Nah, Joseph Sah menganalisis hadis menggunakan pendekatan sanad. Dan pendekatan sanad itu dikatakan absah apabila rawinya itu common link. Dan saat common link-nya itu tidak berasal dari zamannya Nabi, berarti common link-nya itu adalah orang yang berbohong. Berarti common link itu melakukan dua tindakan di atasnya tadi, teori tindakan di atasnya apa saja. Jadi ada common link nih. Salah. Yang ini. Misalnya common link, sama aja. Common link. Jadi common link ini saat tidak hidup sezaman dengan Rasulullah atau fabrikasi hadis itu tidak dari Rasulullah, dari common link yang tidak sezaman, dia melakukan dua tindakan tadi. Yang pertama apa? Argumentum excellentio, AS ya. Yang kedua apa? Projecting back theory. Jadi sebenarnya gini. Ini bagan saya ya, gak ada di internet. Ini pengertian saya segini. Jadi common link itu orang-orang yang mempublikasi hadis, saat hadis itu tidak memiliki dasar ke belakang atau dapat diragukan sanadnya ke belakang atau sebenarnya memang tidak memiliki sanad, akhirnya dia membuat sanad sendiri. Yang sanad itu ahad atau sanad tunggal, bersanad tunggal. Makanya yang dipermasalahkan dalam teori common link memang sanad tunggal ke atas, bukan sanad tunggal ke bawah. Sanad tunggal ke atas, sanad tunggal ke Nabi. Pertanyaannya, kenapa sanadnya tunggal? Sama seperti rumusan masalah yang diungkapkan oleh Joseph Sah tadi. Kalau memang itu hadis ada di zaman Nabi, hadis itu harusnya viral. Karena sesuatu yang tidak viral memungkinkan untuk menyimpan kebohongan-kebohongan dan konspirasi-konspirasi dan lain sebagainya. Ya gitulah. Belum selesai. Lain mun CB. Jadi sebenarnya common link tadi, karena dia tidak berasal dari zaman Nabi, berarti dia mengungkapkan sesuatu yang bersifat argumentum silentio. Karena argumentum silentio-nya, dia harus mengisi kesunyian tadi. Dia harus mencari nisbat, mencari legitimasi. Akhirnya dia menggunakan teori projecting back melalui isnad family tadi. Isnad family, hadis ahad, isnad family. Hadis ahad kan agak lebih umum. Selama itu jalurnya satu, itu hadis ahad. Yang paling parah katanya Joseph Sah itu, sudah hadis ahad masih isnad family. Sudah hadisnya ahad, jalurnya ke atas itu menurut ayah saya, menurut kakek saya, menurut buyut saya, menurut Rasulullah. Oh itu sudah patut dicurigai. Gitu. Jadi common link ini yang menjadi validasi bagaimana hadis itu sebenarnya palsu atau tidak. Selama hadis itu mengandung unsur argumentum silentio, dia pasti menggunakan konsep projecting back untuk mengisi itu, memberi legitimasi terhadap apa yang dia sampaikan. Dan
Dan legitimasi itu dibutuhkan untuk apa? Politis. Orang yang tidak memiliki kepentingan tidak membutuhkan legitimasi, gitu ya. Gitu ya. Ya. Mungkin ini yang terakhir, ya bukan terakhir maksudnya, yang timbul dari saya. Yang selanjutnya yang saya ingin pertanyakan itu, jika demikian, sebenarnya saya ingin, kalau apa ya, pertanyaan yang nyebelin gitu, sok maksa banget gitu. Adakah hadis yang menurut Joseph Sah itu yang tidak palsu gitu? Hadis yang tidak palsu menurut Joseph Sah gitu. Nah, hal itu kan tadi menggunakan pendekatan sejarah gitu, historis. Cobalah berikan seperti apa yang dimaksud historis dalam penyelusuran seorang Joseph Sah dalam hadis itu. Nah, itu yang terakhir. Pertama, adakah hadis yang tidak palsu menurut Joseph Sah? Saya tidak menemukan. Masih. Mungkin karena kekurangan bacaan saya, tapi saya tidak menemukan Joseph Sah mengatakan ada hadis yang tidak palsu. Dia meragukan semua hadis, terutama hadis-hadis yang bersifat hukum, karena menurut beliau Rasulullah, karena salah satu penilaian hadis sahihnya itu adalah sampai ke Rasulullah, dia mengkritik langsung dari Rasulullah. Rasulullah tidak memiliki kepentingan untuk menjelaskan hukum, langsung itu. Jadi kalau hadis-hadis yang tentang tata cara sholat gitu dan sebagainya, semuanya itu adalah apa istilahnya, a living tradition, kesepakatan ulama saja. Maksudnya, kenapa kalau tidak disandarkan kepada Rasulullah? Nggak apa-apa, tetap diterima sama masyarakat, asalkan itu kesepakatan. Kan itu teori hukum gitu. Jadi untuk itu saya belum bisa jawab, Mas. Mungkin saya nanti akan carikan untuk Mas Nanang, adakah hadis yang dikatakan tidak palsu. Tapi yang jelas Joseph Sah tidak membahas hadis-hadis di luar hadis hukum gitu. Makanya rujukan objek penelitian yang dilakukan oleh Joseph Sah itu adalah kitab-kitab fikih. Itu pun kitab fikihnya Imam Syafi'i. Itu salah satu kritikannya. Dia hanya menganalisis peran Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Tapi dia sudah berani menyerang seperti ini. Maksudnya kuranglah bacaannya, Mas, gitu ya. Objeknya salah. Bukti bahwa bacaan sampean kurang, meskipun dia ahli dalam bahasa Arab, penentuan objek penelitiannya agak salah. Tapi sekali lagi, sebenarnya Joseph Sah itu tidak menyerang hadis secara umum. Dia menyerang hadis-hadis hukum. Hadis-hadis hukum. Dan kalau mau pakai kemungkinan bisa jadi. Kan kalau kita tahu bahwa ada hadis yang mutawatir dari zaman Nabi. Hadis apa? Yang kemarin kita bahas. Gimana barang siapa yang berbohong atas namaku, man roghiba anni muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu mutawatir dari zaman Nabi. Itu mutawatir dari zaman Nabi. Istilahnya common link-nya itu sudah jelas di zaman Nabi. Tapi mungkin Joseph Sah tidak tahu atau tidak menuliskannya saja karena tidak sesuai dengan tesisnya, disertasinya. Ya iya, masa enggak sesuai mau ditulis, nanti nambah pembahasan kan gitu ya. Gimana kalau nanti hasilnya jadi 1000 halaman kan gitu ya. Jadi kemungkinan hadis yang dianggap tidak palsu oleh Joseph Sah itu hadis yang common link-nya sudah zaman Nabi, dan itu adalah salah satu hadisnya. Cuma saat sampean baca-baca di literatur yang tersebar di internet atau di buku-bukunya, dia tidak menyampaikan ada hadis seperti Jain Bol kan sudah menjelaskan bahwa hadis yang mutawatir dari zaman Nabi itu dikatakan sebagai hadis. Tapi ini radikal banget. Dari saking radikalnya dia tidak mengakui satu pun sebenarnya. Cuma kalau kita ingin tahu secara subjektif dia mengatakan, kita harus teliti lagi. Tapi kalau secara teoritis kita bisa lihat selama tidak memenuhi unsur-unsur tadi, standarisasi ini kan standarisasi yang diberikan Joseph Sah, bukan standarisasi dunia Islam internasional. Oleh karena itu, secara subjektif tidak ada. Untuk bagaimana
maksud dari pendekatan pisau analisis historisnya, maksudnya itu ada bukti historis yang otentik, misalnya tentang dinosaurus ya. Bukti historis yang otentik itu ada taringnya, ada anunya, ada peninggalannya. Kalau dalam hadis berarti ada apa? Ada catatannya, ada literaturnya. Dia tidak menerima sama sekali dari katanya. Harus ada bukti otentik dalam bentuk catatan dan sebagainya. Suhuf, lembaran-lembaran. Itu maksudnya historis. Makanya dalam mengkritik sunnah tadi, dia melihat bahwa sunnah itu nggak ada di zaman Nabi, itu living tradition. Sunnah itu baru ada karena ada bukti otentiknya. Dia mengatakan sunnah itu ada karena bukti otentiknya ada, dan itu ada pada tahun 76 Hijriah. Dia nggak peduli sebelum 76 Hijriah itu ada atau enggak. Makanya salah satu kritikus yang mengkritik Joseph Saini, dia mengatakan bahwa tidak mungkin akan ada kekosongan hukum. Sama seperti tidak mungkin ada kekosongan penggunaan kalimat sunnah sebelumnya. Karena orang-orang itu tidak bisa memiliki pemikiran tanpa dipengaruhi pemikiran-pemikiran sebelumnya. Gitu kayak. Cuma bukti otentik yang paling tua ditemui sampai saat ini itu, belum bukti otentik lainnya gitu. Mungkin begitu Mas Nanang. Ada sanggahan? Oke, belakangan. Oke, Mas Firman. Ketika berbicara tentang Joseph Sa itu, saya jadi ingat ke Pak Ustadz Panji Gumilang. Ada yang tahu? Itu pimpinan salah satu pondok. Jangan buka. Lah, itu sebenarnya saya pemikirannya sama menurut saya seperti Joseph Sa, karena dia hanya mempercayai hadis itu ketika dia memberikan statement seperti ini katanya. Yang hadis itu hanya dalam Al-Qur'an. Karena di kitab-kitab pun juga banyak disebutkan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Kalau enggak salah seperti itu kan. Jadi memang ada hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an, yang tertuang dalam Al-Qur'an. Jadi menurut Ustadz Panji itu, Pak Ustadz Panji itu, ya hadis itu yang benar cuman yang ada di dalam Al-Qur'an. Selain itu emang itu katanya produk orang. Mana ada katanya ketika ada dikatakan produk ada hadis doif, hadis katanya dari Nabi tapi hadis doif, masa Nabi didoifkan? Katanya kan seperti itu jadi. Tapi itu menurut saya sama seperti Joseph Sa itu Pak Panji itu, dia menunjukkan kedangkalan pemikirannya tuh. Karena kenapa? Karena sebetulnya kalau kita tahu kan dari syarat-syarat rawi pun itu udah ketat banget. Ya anggaplah kita cari loker ya, seleksi yang ketat itu menunjukkan kualitas dari yang dia rekrut kan gitu. Iya. Iya nanti pakai mic, saya nggak mau bicara dengan yang nggak pakai mic. Sama seperti itu. Jadi emang diperketat untuk rawi-rawinya. Dulu ada orang dalam untuk rawi ya. Karena itu emang sangat ketat dan itu emang diperketat ya sedemikian ketat karena itu dibutuhkan yang ketat gitu. Nah, dari situ karena dari situ pun kelonggaran dari syarat rawi pun itu maka adalah kriteria hadis. Ada hadis sahih, ada hadis doif, ada hadis ahad, ada hadis ini. Nah, itu merupakan keluasan dari pemikiran-pemikiran zaman sekarang kan, bukan zaman sekarang, zaman ya kemarin-kemarin lah gitu. Justru itu yang menandakan bahwa seperti itu. Ada kepentingan politik, ada kepentingan famili, itu merupakan analisis yang tumpul tuh dari Joseph Sa. Karena di lain itu semua itu memang tidak bisa dipungkiri seperti adanya Al-Qur'an. Al-Qur'an kan dulu tidak ditulis. Jadi karena memang ada bukan kepentingan, ada kebutuhan di mana para penghafal Al-Qur'an itu banyak meninggal dan itu dikhawatirkan selanjutnya Al-Qur'an itu hilang, maka itu perlu ditulis. Sama dengan hadis, sebenarnya emang itu di dalam Al-Qur'an ya emang ada beberapa hadis-hadis yang dari Rasulullah yang tadi itu katanya wa qala Rasulullah fil Qur'anil Karim kan ya. Tapi seiring berkembangnya zaman kan itu emang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang dibutuhkan yang itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, dan itu untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah seleksi yang ketat gitu.
Jadi apa dasar dari Joseph Sah yang mengatakan bahwa itu ada kepentingan famili, itu ada kepentingan politik atau apa-apa? Justru kalau itu mongdo, takutnya mongdo dia, omong doang gitu. Untuk viral kan repot Joseph Sah itu. Enggak jauh beda dengan Pak Panji Gumilang itu, kalau emang itu malah lebih radikal yang Panji Gumilang menurut saya itu. Nah itu, jadi apa dasar dari Joseph Sah itu yang mengatakan sedemikian? Karena emang itu menurut saya menunjukkan ketidakluasan dan ketidaktajaman analisisnya gitu. Nah, terus lalu kalau dikatakan emang oh hadis itu gak bisa diterima, hadis itu palsu. Itu hadis itu tertolak maksudnya. Itu maksud dari hadis itu tertolak, apakah dia hanya sebagai legitimasi atas hadis itu tertolak, apa-apa statusnya, atau memang dia sampai ekstrim lagi. Jadi hadis itu siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan hadis karena hadisnya tertolak itu haram atau dosa atau apa-apa lah gitu. Maksudnya impact dari statement dia yang katakannya tidak ada hadis yang tertolak atau apa, itu untuk apa tujuannya sih? Karena menurut saya pun mau hadis itu palsu maupun anang ngebelah hadis sekarang tapi itu baik impactnya bagi saya, itu menurut saya yo fan banget dia gitu. Kan gitu menurut saya sih. Nah itu yang perlu ya itu saja dulu. Demikian. Terima kasih Mas Firman atas pertanyaannya. Ini bagus ya. Jadi Mas Firman sedikit utilitarian ya. Kalau selama itu bermanfaat sih gak peduli itu dia jujur atau bohong, kan gitu ya. Iya kan? Selama itu bermanfaat, why not? Saya nggak peduli sih dikatakan budak korporat. Selama itu gajinya 2 digit, why not? Kan gitu ya. Masalahnya 1 digit gak sampai. Jadi saya jadi keinget tren cuak. Jadi ya, Mas Nanang ya. Katanya hadis, kok doif, cuak. Gitu. Jadi kayak gitu ya maksudnya Mas Firman ya. Jadi kayak jadi ingin di apa ya istilahnya, standarisasi penghukuman derajat hadis itu memang ada ilmunya tersendiri, dan itulah sebenarnya memang yang diserang oleh Joseph Sah kayak standarisasi terus untuk menunjukkan bahwa apa itu kualitas hadis yang diserang seperti itu, kualitas hadis loh. Hadis masih ada kualitasnya. Sama seperti kalau sudah nggak 100%, ya wis lah, bid'ah. Kan gitu ya. Ya. Iya, gitu. Jadi kayak pertanyaannya Mas Firman, apa dasar Joseph Sah? Apa dasarnya dia menyerang ini? Sebenarnya dasarnya dia memang seorang orientalis, dan untuk menggoyahkan dasar hukum Islam, dia hukum. Yang diserang sebenarnya hukum. Karena orang kalau sudah tidak berdasarkan hukum, itu bukan orang bermartabat. Makanya saya sedikit bangga dengan orang Islam. Karena orang Islam ada apa-apa itu langsung tanya hukumnya. Kesadaran hukum itu dilakukan dan dimiliki oleh orang-orang apa istilahnya yang berperadaban. Kalau orang sudah memiliki kesadaran hukum, dia pasti orang beradab, pasti udah. Hanya orang-orang yang tidak beradab yang tidak memiliki kesadaran hukum. Cuma minusnya kesadaran hukum umat Islam sekarang masih sebatas kesadaran hukum yang tidak progresif. Ya, beradab asalkan pakai ambulan. Kesadaran hukum itu. Makanya nggak ada Ustadz nerobos lampu merah ya. Nggak tahu kalau Ustadz Faruk. Ya. Gitu ya. Jadi apa dasarnya ya? Dasarnya memang seorang orientalis. Awalnya coba-coba loh kok ketagihan gitu. Cuak. Ya, jadi dasarnya dia seorang orientalis memang, dan memang memiliki ketertarikan dalam mengkaji ilmu ketimuran, khususnya dalam hukum. Cuma dia lama-lama karena memang dasarnya filologi,
filologi dan hal itu berkaitan dengan dasar-dasar hukum Islam, akhirnya dia terjun ke sana dan menemukan ini. Kan nggak mungkin dia menuliskan karena saya tidak suka Islam, saya nggak mungkin kan, tidak akademik. Tapi memang pendapat-pendapat milik Joseph Sah ini terlalu banyak yang subjektif dan tidak akademik. Maksudnya banyak yang menyatakan bahwa kebanyakan dia berdasarkan kepada asumsi-asumsi. Kajiannya akademik, ilmiah, tapi asumsinya juga banyak. Ibaratkan kita nulis skripsi, tapi dalam skripsinya itu lebih banyak klaim, gitu kan. Masa Mas Firman waktu nulis skripsi gak ada yang dikoreksi, ini bahasanya klaim gak ada. Gak tahu kalau kuantitatif. Kalau pustaka biasanya banyak, ini bahasanya diperbaiki, ini bahasa klaim, bukan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu tidak klaim sama sekali. Nah, kalau kita melihat dari pemikiran Joseph Sah, ini banyak bahasa klaim. Sampai kita melihat standarisasi tadi, itu bahasanya kan klaim semua. Itu bahasa-bahasa klaim. Ada orang yang berlindung dari, ini bahasanya klaim, tapi dia berlindung di balik catatan kaki. Agar tidak klaim. Dan itu yang dilakukan nanti oleh bawahan-bawahan dari Joseph Sah. Karena pemikiran-pemikiran Joseph Sah ini menjadi semacam rujukan utama. Karena memang ini adalah tokoh terbesar gelombang ketiga dari kajian-kajian orientalis. Jadi kalau Mas Firman tadi membandingkan Joseph Sah dengan Bapak Panji Gumilang, lebih radikal Bapak Panji Gumilang, mungkin iya, tapi lebih akademik Joseph Sah tetap ya Mas ya. Lebih akademis. Saya nggak mau lihat orang itu radikal atau enggak, kalau nggak akademis pemikirannya kurang mapan kan gitu ya kan ya. Jadi memang ada semacam polemik juga kan di antara kita internal umat Islam. Kayak misalnya saat kita disuguhkan pertanyaan, Al-Quran itu sebenarnya kalam Tuhan atau kalam Nabi? Ya kan itu polemik itu. Polemik. Perdebatannya panjang. Mungkin kita akan bisa buka diskusi lain. Kalau kata Bapak Panji Gumilang itu kan, itu kata-kata Rasulullah. Repot. Kalau itu kata-kata Tuhan kan enggak bahasa Arab ya kan ya. Ya gitu ya. Orang Indramayu mau gimana? Orang Indramayu mau kemana? Orang Madura mau kemana gitu. Masa Tuhan kalah sama profesor James Sidis bisa mau ngasih 25 bahasa kan enggak gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua, apa ini ya, gimana tadi bahasanya Mas? Saya tidak ngerti tulisan saya. Hadis tertolak, oh ya. Apa akibat dari hadis tertolak yang dimaksud oleh Joseph Sah? Joseph Sah tidak menjelaskan apa akibatnya, apalagi ke dosa. Enggak menjelaskan ke sana. Apa itu hanya sekedar legitimasi? Iya. Joseph Sah itu mengkritiknya seperti itu. Dia mengkritik bahwa hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Makanya bagi Joseph Sah itu enggak ada hadis. Dan semua yang dikatakan hadis itu hanya sebuah perkataan ulama dari abad akhir 1 Hijriah untuk mendapatkan legitimasi saja. Mereka memerlukan legitimasi itu dan itu bukanlah hadis. Tetap bukan hadis. Jadi kalau kayak kita polemik yang ada di dalam tubuh umat Islam, kayak kita ada perkataan dari ulama yang mengatakan bahwa hadis doif lebih baik daripada nasihat ulama. Tahu ya? Daripada ijtihad. Iya kan? Derajat hadis doif itu lebih tinggi daripada ijtihad. Iya kan? Kalau secara hukum analisis sistematis ya memang, karena memang konsepnya seperti itu. Seandainya konsepnya dibalik ya enggak juga. Iya kan gitu. Karena sebenarnya ini semua kalau kita belajar filsafat ilmu pengetahuan tergantung dengan formulasi sistem nalar logis kita. Kan gitu ya. Cuma memang dalam hukum Islam nalar logis penentuan hukum itu diurutkan dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Kan seperti itu. Ijma', qiyas. Nah, Joseph Sah itu menyerang hadis. Hadis itu sebenarnya ijma', kan gitu ya. Hadis atau sunnah itu sebenarnya ijma', hasil dari living tradition, kesepakatan ulama. Gitu. Jadi dia meruntuhkan eksistensi hadis dalam pengertian sehari-hari. Meskipun Mas Firman menjelaskan kepada Joseph Sah,
ada periwayatan yang begitu ketat dan lain sebagainya. Josephsa bukan orang-orang yang mau membahas itu. Makanya dia menggunakan pendekatan historis. Terserah bagaimana filsafat ilmu atau filsafat penentuan proses hukum yang sampean terapkan, selama itu tidak memiliki bukti otentik secara historis. Makanya pendekatannya kan menggunakan pisau sosial historis. Sosialnya dia melihat kondisi sosial. Makanya yang dia soroti adalah ketika perang sipil tahun 126 Hijriah. Disitulah muncul polemik-polemik dan kepentingan legitimasi hadis. Sebelumnya nggak ada gitu. Jadi itu ya Mas ya. Jadi nggak ada apa istilahnya itu? Nggak ada, dia nggak bahas apalagi dosa, Mas, nggak bahas ke sana. Tujuannya ini saya nggak tahu. Tujuan subjektifnya saya nggak tahu. Cuma kalau kita mau tarik secara apa istilahnya ya? Akademik ya, tujuannya hanya penelitian saja, menambah ilmu pengetahuan. Kalau mau kita lihat dari sudut pandang akademik, karena memang pendekatannya akademik. Iya, gimana tujuan dalam skripsi itu kan formalitas semua, tujuan sebenarnya nggak tahu. Iya kan. Jadi tujuannya saya tidak tahu. Cuma kalau kita lihat dari asumsi-asumsinya, dari bahasa-bahasanya yang begitu subjektif, kita melihat bahwa ini seperti orientalis ulung. Karena memang banyak bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa yang sentimental. Ya, sentimen. Dan sentimen itu bukan bahasanya akademisi. Sentimen itu bahasanya orang yang lagi mengajak debat, memeruntuhkan dan lain sebagainya. Bukan orang yang pure untuk mendiskusikan tentang hasil penelitian dan ilmu pengetahuan secara murni. Baik, mungkin di sini saya ingin merespon dari pertanyaannya Firman juga mengenai yang tadi yang terakhir, apa ya, lebih terhadap fungsi ya, fungsi dari yang terakhir pertanyaannya tujuan. Ya, ngapain kok ngorek-ngorek hadis gitu. Gini, saya ingin membicarakan apa ya, poros dari orientalis secara umum dulu. Sebenarnya kajian orientalis itu memang ketertarikan bangsa barat, utamanya Asia Eropa, terhadap kajian-kajian keislaman di timur, bangsa timur. Nah, yang jadi pokok-pokok pembahasan daripada orientalis itu ada 4. Pertama itu tentang politik, yang kedua tradisi, dan yang ketiga ideologi, dan yang keempat adat istiadat Timur Tengah. Jadi kita kalau membicarakan tentang orientalis secara umum tidak jauh lepas dari 4 kajian itu. Dan yang sekarang Josephsa menggunakan yang berorientasi pada hukum gitu, politik. Nah, saya sempat baca dari pengamat orientalis. Ini dikaji di jurnal UIN Maliki, namanya Yedenovo, Y.D Novo, dan J Koren. Bukan di Luffy. Gini, dalam apa tujuan dari pengkajian orientalis itu adanya bersifat 2. Yang pertama, kalau tidak mengkritisi atau revisionis. Yang kedua, batasan dari sebuah landscape atau ruang lingkup dari kajian itu. Misalnya dalam Al-Qur'an, batasan-batasan dari ruang lingkup pembahasan dari Al-Qur'an dan ataupun di dalam hadis. Nah, karena Josephsa ini tadi sudah jelas secara gamblang pemantik membahas bahwasannya Josephsa kan kajiannya hadis
hadisnya itu lebih spesifik pada yang fikih. Nah, memang tidak wajar gitu. Maksudnya sudah menjadi hal yang umum bahwasanya kan sumber dari hukum Islam itu dari dua itu. Kalau yang tidak Al-Qur'an ya hadis gitu. Nah, yang untuk yang revisionis itu biasanya para orientalis itu menggunakan pendekatan arkeolog atau temuan-temuan arkeologi ataupun epigrafi. Epigrafi itu semacam literatur kuno gitu. Bahwasanya hadis itu atau dalam Al-Qur'an pernah ada pembukuannya gitu. Misal kayak dalam Al-Qur'an, kenapa Al-Qur'an itu dibukukan dengan alasan bahwasanya banyak para sahabat yang meninggal pada waktu peperangan. Nah, sedangkan dalam konteks hadis, kenapa hadis itu dibukukan? Tentunya berbeda dengan tujuannya dari Al-Qur'an tersebut gitu. Kalau Al-Qur'an karena banyaknya para sahabat yang meninggal pada waktu peperangan. Nah, sedangkan di dalam hadis itu untuk menanggulangi adanya kepentingan penggunaan hadis, ya kayak tadi yang dijelaskan oleh Joseph Sa ini terhadap fungsi hukum yang akan digunakan pada umat Islam yang mendatang. Dan kan tentunya dulu hukum itu hukum urf dalam fikih itu tidak ada. Nah, karena ada pembaharuan dan itu demi kepentingan minas zaman gitu. dalam bukan Lukmanus zaman, walaupun pemantik sekarang Lukmanus zaman. Ini kepentingan zaman, kepentingan kurun waktu, maka muncullah hukum urf yang pertimbangannya dalam ditelusuri dari ya kalau Al-Qur'an ya dari Al-Hadis itu. Nah, di sini yang ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada pemantik dan semua teman-teman. Kan tidak pemantik saja yang dapat menjawabkan. Kira-kira gitu. Dalam hadis itu yang dibahas dalam Joseph Sah, itu hadis yang sudah terbukukan atau masih pra pembukuan? Sebelum before pembukuan gitu. Kalau di John Westbrook yang kajian yang kemarin dalam Al-Qur'an itu, dia menggunakan sebelum Al-Qur'an itu dibukukan dan sesudah Al-Qur'an itu dibukukan. Nah, sekarang saya menggunakan impuls hal itu gitu. Sebelum dibukukan hadis dan setelah dibukukan hadis. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya pertama. Dan yang kedua, dalam hadis utamanya hadis-hadis yang Joseph Sah maksud gitu. Tadi dalam hadis-hadis dari Syafi'iyah ya, Syafi'iyah. Mungkin itu dulu, saya lupa ya. Itu saja dulu. Yang pertama dulu. Yang untuk yang kedua mungkin saya sempurnakan nanti di belakang. Bukan cuma menggelitik ya, emang menggelitik. Karena perihal skeptisisme, yang mana skeptisisme dengan bahasa awal atau pengertian itu pemahamannya adalah ragu. Nah gitu. Jadi kita ketika mengkaji dari Joseph Sach, di situ seolah-olah kita merasakan rada-rada ragu itu perihal hadis. Hanya saja nanti ini ke Anang nanti ya. Yang menjadi ketika pada kajian kali ini yang saya menarik adalah Joseph Sach memberikan sebuah argumentasi yang cukup simpel, dan hal tersebut perlu ada peneliti dari kaum muslimin itu sendiri perihal hadis itu.
dengan beberapa metode-metode yang sudah disampaikan oleh pemantik. Jadi seperti itu. Nah, perihal apakah Josephsa itu gimana pertanyaannya, Nang? Before ya, sebelum, saya rasa Josephsa ini menulis ketika sudah ada beberapa hadis yang ada sanadnya, ada perawinya, ada istilah matannya, ada hadis doif, mutawatir dan sebagainya di situ. Cuma ketika pakai pendekatan yang sesuai firman gitu kan. Yang terpenting dari hadis itu adalah ketika dia bermanfaat ataupun kalau bahasanya Jeremy Bentham itu ada istilah ultinitarianisme ya kan. Ulitinaria. Gimana? Ulitinari utilitarian gitu. Jadi ada semacam kemanfaatan gitu bagi orang-orang atau manusia yang memahami sebuah hadis itu. Saya rasa Josephsa ini menulis ya sebelum sesudah adanya beberapa sanad dan perawi itu. Sehingga dia fokus kajian Josephsa itu perihal sanadnya ini gimana? Perihal apakah ada gimana? Maksudnya apakah ada kepentingan kah? Apakah perawinya gimana kah gitu. Makanya dia menciptakan yang namanya teori common link di situ atau istilahnya dari argumen kesunyian ya, Bang. Asik bahasa pilihan diksinya itu argumen kesunyian. Nah, pertanyaan ya sudah ya, pertanyaan nih, Bang. Josephsa ini mendefinisikan sunnah itu bentuk seperti apa? Oke, ketika mengkaji kalau di halaman 59 itu kan jelas ya, Bang. Artinya sunnah itu adalah model kebahagiaan, model kebiasaan yang disandarkan terhadap prophet di situ. Artinya yang disandarkan terhadap baginda Nabi. Versi Josephsa saya belum menemukan sunnah yang sebenarnya di situ, Bang. Jadi kepada pemantik ataupun ke yang lain, monggo dipersilahkan kita diskusi seperti itu. Ya, nyambung juga ya. Saya rasa seorang Josephsa ya itu merasa skeptis juga terhadap keberadaan hadis. Karena memang kita juga harus bisa melihat latar belakang seorang Josephsa itu tadi. Josephsa itu merupakan seorang muslim atau bukan seperti itu. Dan tidak hanya itu. Ya. Bahkan saya saja yang seorang muslim, saya dengan seorang muslim kan ya. Yang muslim kadang juga agak dibingungkan dengan keberadaan hadis-hadis yang sekian banyak itu. Bahkan ya mungkin ya kata firman tadi sering kita jumpai di berbagai pamflet, bahkan di bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan itu tentang tarawih itu berbagai macam keutamaan yang disampaikan lewat hadis tersebut. Cuman setelah kita telisik lebih dalam ya, banyak hadis itu yang dibenturkan dengan berbagai kepentingan karena mungkin pada masa baginda Nabi, setelah baginda Nabi, caruk marut perihal politisasi, bahkan kepentingan family, bisa saja ya, kepentingan family itu yang menjadi pusat perhatian ya, dari Josephsa itu sendiri. Bahkan kalau saya mengatakan bahwa Josephsa itu ragu ya wajar gitu loh. Josephsa itu ragu ya wajar. Dia ragu karena idealismenya sendiri. Dia ragu juga karena pengalaman-pengalaman yang mungkin perlu Josephsa itu dibuktikan sendiri. Jadi saya sendiri ya sebagai muslim kadang juga dibingungkan bagaimana saya itu bisa menentukan apakah memang hadis itu harus diikuti oleh saya sebagai orang muslim. Karena kadang dari berbagai hadis itu cenderung bertentangan. Hadis A dengan B itu bertentangan. Nah jadi
saya sebagai orang awam ya, sebagai orang awam tentu kadang bingung yang mau dilihat ini apa, yang harus saya ikuti itu seperti apa gitu loh. Karena ketika disandarkan dengan beberapa faktor tadi, yang pertama karena caruk marut perpolitikan, caruk marut masalah apa kekuasaan di masa itu, mungkin banyak hadis-hadis itu disalahgunakan dan sampai sekarang menurun sehingga menjadi konsumsi publik, menjadi konsumsi bagi umat muslim, dan tidak semua muslim itu dapat memverifikasi ke apa kesohihan dari hadis itu sendiri. Terus apakah memang ada tawaran tersendiri lah setidaknya dari Joseph Said itu, hadis yang seperti apa yang harus kita diikuti gitu loh. Apakah biar kita itu bisa memverifikasi lebih jauh gitu tentang hadis-hadis yang disampaikan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi pertanyaannya Mas Nanang tadi, apakah analisis itu dilakukan setelah atau sebelumnya? Yang jelas setelah sih, setelah dibukukan. Makanya ada hadir konsep common link tadi. Common link itu memang kritik terhadap kitab-kitab hadis yang kanonik, kumpulan-kumpulan hadis tuh yang dikritik itu. Secara sederhana kayak, kenapa kok kitab-kitab itu ada setelah itu, kenapa kok enggak sebelum-sebelumnya? Kalau memang hadis itu asli, maka kitab-kitab itu sebenarnya harus ada sebelum kitab kanonik itu atau common link tadi. Common link itu kan dikatakan sebagai pihak yang mengkanonikan hadis itu. Jadi dikumpulkan oleh itu, terus ada sanadnya. Nah, yang dikritik itu di situ. Kenapa saat sudah ditulis di kitab kanonik itu ada sanadnya, sedangkan dulu itu tidak ada sanadnya. Dan yang menjadi miris, hadis dalam pengertian kita, sanad itu masuk ke dalam bagian-bagian dari hadis. Kalau masuk bagian dari hadis, ketiadaan sanad berarti kan menunjukkan bahwa hadis itu tidak sempurna. Yang bisa kita ambil dari pikiran Joseph Sah, kita harus tetap objektif dalam melihat hadis, bahwa hadis itu adalah matan, sedangkan sanad itu adalah bentuk pertanggungjawaban validasi atas legitimasi penalaran yang sistematis. Ini bentuk pertanggungjawabannya di situ. Jadi kita dapat menganalisis dari sanadnya, tapi sanad itu bukan bagian dari hadis. Hadis itu tetap matannya. Itu yang saya pikir penting untuk kita diskusikan kembali mengenai hadis, karena dalam pengertian hadis yang kita pelajari, khususnya anak-anak PTKIN kan sudah belajar ulumul hadis kan ya. Iya kan, ulumul hadis masuk kan. Sanad itu kan masuk bagian dari hadis. Berarti kalau sudah masuk dari bagian hadis, sanad itu saat tidak disampaikan ucapkan bisa menyebabkan hadis itu sebenarnya tidak sempurna. Padahal ibaratkan pertanyaan seorang Joseph Sah itu seperti pertanyaan seorang anak yang kepo. Kan ciri-ciri orang anak cerdas kan anak yang kepo. Iya, kayak Roy kan nanya. Akhirnya Joseph Sah itu juga nanya. Tapi tanpa memperhatikan, tapi dia nuntutnya dengan standarisasi yang dia berikan gitu. Dia nanya tapi memberikan standarnya ini. Dia bertanya tapi memberikan standarnya ini. Jadi jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan standarnya akan tertolak. Makanya jika kita misalnya nggak usah jauh-jauh ke Joseph Sah, Mas Firman atau Mas Akbar sudah memiliki standar, tapi nanya, misalnya Firman nanya, "Kak, cewek cantik menurut sampean tuh kayak apa?" Saya bilang, "Ya yang imut-imut. Saya suka cewek yang kecil-kecil." Tapi Firman sudah punya standarnya cewek cantik itu cewek yang gitar Spanyol misalnya. Sehingga meskipun saya memberikan salah satu ciri-ciri cewek cantik, dia akan tetap menolaknya seperti Joseph Sah. Karena dia sudah memiliki standar, dia bertanya, melakukan rumusan penelitian, saat tidak sesuai dengan standar-standar. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu apa istilahnya? Variabel ya, Mas. Saya tidak memenuhi variabel itu makanya hadis tertolak. Jadi menurut variabel-variabel yang diberikan Joseph Sah, dia sampai menyatakan sendiri bahwa meskipun ada hadis yang sampai ada di zaman Rasulullah, itu akan sangat sulit dikatakan sebagai sahih. Joseph Sah ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengakui, Mas, sebenarnya satu pun hadis yang sahih.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kalau yang sunnah tadi mas, sunnah tadi itu dia merujuk kepada penemuan itu kan, karena dia menggunakan pendekatan historis, maka dia merujuk kepada penemuan bahwa terminologi sunnah itu tidak ada di zaman Nabi. Padahal kalau kita sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa kata sunnah itu kan dari Nabi. Man raghiba an sunnati, siapa kalau bukan dari Nabi? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi terminologi sunnah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Tapi karena bukti otentik secara historis ada di surat di zaman 76 Hijriah, kan ini sudah variabelnya Josephsa, variabelnya dia adalah bukti otentik historis. Kalau tidak ada itu, meskipun kita sudah tahu bahwa kata terminologi sunnah itu ada di zaman Nabi, itu tetap tidak bakal diterima. Makanya kalau jadi peneliti jangan karep tipi, kan gitu ya. Kan repot. Jadi bahasanya sesuai variabel yang sudah saya tetapkan, hadis ini palsu, kan lebih akademik, ya kan ya. Berdasarkan variabel ini, otentitas historis dan sosial, hadis ini. Kalau ada variabel peneliti lain menggunakan indikator dan variabel lain, itu kan tidak masalah juga. Kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Makanya dia mengatakan tidak ada yang dapat diterima karena memang dia menggunakan variabel-variabel yang tidak bisa diakses. Tapi kalau kita melihat beberapa pengkritiknya, itu sebenarnya sudah ada. Cuma kalau kita bahas kan nggak menarik, nggak problematik. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin tahu kritik-kritik terhadap pemikiran-pemikiran Josephsa, terus apa bukti-buktinya, pemberian bukti historisnya dan lain sebagainya, itu ada di jurnal-jurnal penelitian, sudah bisa diakses. Ada siapa itu namanya? Ada Herbert Mozik siapa gitu, sama Michael Cook, dan kalau yang Islam kan nggak menarik kan ya. Jadi Barat dikritik Barat dong, masa Barat dikritik Islam? Ya. Untuk Mas Akbar, hadis itu memang terlalu banyak, ya kan ya. Jadi ibaratkan ada obesitas hadis, sehingga kita sendiri bingung hadis yang mana. Ini juga membuktikan bahwa sebenarnya hadis palsu itu valid, ada. Gitu yang mana. Tapi kalau pertanyaan atas apa kepentingan seseorang memalsukan hadis, kalau kita melihat sejarah Islam, analisis sejarah ya, kita melihat bahwa dalam perebutan kekuasaan antara Ali dan Umayyah, kita melihat Muawiyah bin Abi Sufyan, itu memang ada penggunaan narasi hadis untuk menundukkan Ali, iya kan? Bahkan pemberian kekuasaan Ali terhadap Muawiyah itu dipolitisasi menggunakan hadis, iya kan? Jadi kalau kita melihat apa kepentingannya? Kepentingannya itu. Yang saya pertanyakan, saat Josephsa menyerang hadis-hadis fikih, buku-buku fikih, dan kita melihat hukum fikih itu kayak landscape kajiannya, itu persoalan tentang bagaimana kita menata kehidupan sehari-hari sesuai prinsip Nabi. Kepentingannya apa? Gitu. Sholat misalnya, zakat, itu kepentingannya apa? Sehingga saat kita akan mengkaji bagaimana kepentingan hadis ini tentang itu tidak ada kepentingannya. Maksudnya bukan kepentingan yang bersifat merugikan orang lain. Saya jadi ingat ayah saya dulu, saya kan anti politik. Saya lebih suka jadi pihak luar. Meskipun sama orang tua suruh terjun ke dalamnya. Karena saya takut berkepentingan, saya tidak suka berkepentingan. Tapi kan dicerca kan, wah, semua orang punya kepentingan. Tapi apa kepentinganmu, itu yang penting-penting kan? Nah, dalam konsepsi hadis, itu. Apa kepentingannya? Karena dalam hadis-hadis hukum fikih, kepentingannya itu tidak ada kepentingan-kepentingan yang di luar itu. Kita hanya mengkaji tentang bagaimana cara hukum berwudu, bagaimana cara ini. Makanya sebenarnya kesadaran hukum umat Islam itu sudah bagus. Cuma sayangnya kesadarannya itu bukan kesadaran hukum yang progresif, yang produktif. Kesadaran hukumnya itu kesadaran hukum yang pasif, tidak aktif. Makanya kita lebih cenderung untuk bertanya apa hukumnya.
bukan bagaimana proses penarikan hukumnya, apa buktinya, kan gitu. Sehingga peran penarikan hukum-hukum yang produktif tadi ini salah satunya diambil oleh seorang yang sentimen. Sehingga bahasanya seperti itu. Makanya Mas Akbar, kalau nanya hukum, jangan nanya apa hukumnya. Kalau orang nanya hukumnya itu sama kayak orang mau nyuri tapi survei dulu. Emang kalau nyuri cuma nggak lebih dari 500.000 itu hukumnya berapa tahun? Kayak gitu kan. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi umat Islam mungkin sekarang mulai aktif lah dalam kesadaran hukumnya, sehingga dalam proses penarikan hukum dia tidak bersandar kepada analisis-analisis dan fatwa-fatwa buta. Jadi tidak jadi taklid lah, tidak jadi taklid. Taklid itu yang menimbulkan perpecahan. Karena taklid itu, orang yang taklid berarti orang yang tidak sadar bahwa dalam hadis itu juga terdapat ilat. Kan hadis tidak semuanya sempurna. Hadis itu banyak yang ada ilatnya, ada kecacatannya. Makanya hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang problematik. Dan ini yang diangkat, yang dijadikan bahan, yang diserang dan digeneralisir ke semua hadis yang ada. Jadi mungkin itu saja. Misalnya kayak kita menemukan pertentangan di hadis. Karena adanya pertentangan hadis, akhirnya ada pertentangan mazhab, dan itu yang diserang oleh Joseph Sah. Pertentangan mazhab, ada mazhab ini, ada mazhab, sehingga mazhab itu sama Joseph Sah dilihat sebagai suatu kepentingan tertentu dari otoritas kekuasaan. Misalnya mazhab yang ada di Madinah itu Sunni, bukan mazhab fikih ya, alirannya aliran Sunni. Yang ada di Irak, Damaskus itu Damaskus itu Muawiyah. Yang ada di Irak di golongan Ali setelah fitnah itu Syiah. Dan orang yang di luar itu makanya Khawarij. Sehingga dia melihat bahwa madhab itu berada di bawah kepentingan tersendiri. Padahal kalau kita merujuk kepada 4 madhab fikih, itu tidak ada kepentingannya sama sekali. Cuma kita melihat bagaimana variasi-variasi hadis yang digunakan itu berbeda, dan itu yang diserang. Oke Mas Nanang. Baik. Ya, sekarang saya kebetulan ingat ke pertanyaan saya Mas Banu. Yang kedua yang sempat tadi lupa. Saya ingin sempurnakan pertanyaan saya yang kedua ini. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan ulasan-ulasan ya mengenai kajian dari orientalis Joseph Sah ini. Saya melihatnya ya. Entah ini saya cocok logi saya terhadap Joseph Sah dan tokoh yang minggu kemarin John Wasburg. Gini, John Wasburg kan menginginkan jika benar Al-Quran itu murni firman-firman Tuhan, berikan bukti, kan pakai pendekatan historis kan, berikan bukti dokumen-dokumen atau literatur yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu benar adalah firman-firman Tuhan. Kan kalau kita melihat kalau Al-Quran itu kan disampaikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, dan hal itu tidak ada satu pun orang yang menyaksikan bahwasanya proses penerimaan wahyu. Nah, sekarang kalau di dalam hadis, kalau seandainya Joseph Sah ini menggunakan cikal bakal yang sama dengan John Wasburg dengan meminta harus ada yang melihat loh dalam bahwasanya ini adalah dauh atau pernyataan Nabi Muhammad itu sendiri gitu. Itu ya kan maksa banget gitu. Walaupun sebenarnya ada sih. Yang ke minggu kemarin yang pertama banget yang Join Ball itu kan ada yang beberapa katakanlah sahabat dan Rasulullah sedang membentuk sebuah majelis perkumpulan, dan muncullah pernyataan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya itu mengenai hadis-hadis atau dauh-dauh tertentu gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu semacam itu ulasan saja yang tadi. Yang saya ingin pertanyakan di dalam skeptisme hadis milik Joseph Sah ini,
eh ya, jika saya mendapatkan sebuah benang merah, bahwasanya semua hadis ya, sebuah benang merah bahwasanya semua hadis itu menurut perspektif Joseph Sah adalah kepalsuan semata gitu. Maka yang saya ingin tanyakan, bagaimana Joseph Sah ini memandang Prophet Muhammad itu sendiri? Nah, kan banyak orientalis yang berasumsi adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak lain orang yang memiliki penyakit ayan gitu. Ajen-ajenan kalau kata bahasa Manduranya. Atau Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila karena ujuk-ujuk langsung menerima firman Tuhan secara tak kasat mata gitu, melalui yang katanya melalui malaikat Jibril itu. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan bahwa bagaimana Joseph Sah itu melihat Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, baik itu secara kenabiannya dan dan yang bagaimana perihal dari Nabi Muhammad gitu dalam konteks ajaran Muslim itu sendiri gitu. Ya itu saja. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana Joseph Sah itu memandang Nabi Muhammad ya? Kalau dari tulisan subjektifnya saya belum nemu juga ini Mas. Kayak saya melihat Nabi Muhammad enggak ada. Bahasa secara terbuka seperti itu saya tidak menemukan. Tapi kalau kita analisis dari bagaimana beliau Joseph Sah itu menulis judul penelitiannya tentang The Origin of Muhammad dan Jurisprudence, kita melihat dia tidak memandang Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Iya, dia tidak melihat Nabi Muhammad sebagai seorang nabi atau sebagai seorang utusan. Dia melihat Nabi Muhammad sebagai seseorang yang membagikan ideologinya yang dicampur-campur dengan, kalau orientalis itu biasanya Nabi Muhammad itu tidak murni, ideologinya itu adalah campuran dari agama samawi lainnya. Dan itu memang narasi besar. Mungkin common sense di antara para orientalis sebenarnya akan melihat itu. Makanya orientalis itu banyak menggunakan Muhammadan atau Muhammadisme. Kalau Muhammadiyah nanti ke Indonesia jauh. Enggak belajar bahasa Arab dong, belajar bahasa Indonesia. Ya, jadi dia tidak melihat sebagai seorang prophet itu saja. Dan semua narasi yang menisbatkan, kalau kita kembali kepada skeptisisme hadis, dan semua narasi yang menisbatkan kepada Nabi Muhammad itu semuanya palsu. Dan kebutuhan untuk legitimasi hukum demi kepentingan kelompok-kelompoknya yang hadir setelah perang sipil tadi. Hanya itu saja. Kalau kita melihat dari skeptisisme ini, saya hampir lupa juga untuk dijelaskan, saya susupi ya. Kalau kita lihat dari skeptisisme milik Joseph Sah ini, kita akan melihat pendekatan bagaimana sesuatu bisa dikatakan benar atau salah. Misalnya sesuatu itu benar sampai ini dan lain sebagainya. Makanya skeptisisme hadis Joseph Sah itu menggunakan pendekatan via negativa. Ini analisis ya. Bukan pendapat Joseph Sah. Ini analisis seorang yang mengkaji pemikiran Joseph Sah. Via negativa, artinya apa? Karena pendekatannya adalah analisis via negativa, hal itu akan salah sampai terbukti benar. Ini pendekatan yang digunakan Joseph Sah terhadap skeptisisme hadis hukum khususnya. Ya, jadi semuanya itu salah sampai terbukti dia benar. Kamu itu salah sampai terbukti benar. Iya, bagaimana ya? Sama seperti bukan Mas. Kayak gini. Sama seperti kalau dalam analisis hukum, dalam pendekatan hukum, kita akan menggunakan pendekatan via positiva.
via positiva itu kamu bener sampai terbukti salah. Kalau via positiva, sampean bener sampai terbukti salah. Misalnya kalau dalam analisis hukum, Mas Firman itu bener sampai terbukti dia melakukan tindakan kriminal, sampean salah. Kita melakukan apa saja itu benar. Sampai terbukti tindakan kita itu merugikan orang lain atau bertentangan dengan hukum, maka sampean salah. Nah, skeptisisme yang dibangun oleh Joseph Sah tadi itu adalah via negativa. Semuanya itu salah sampai ada bukti bahwa sampean itu benar. Masalahnya penuntutan bukti-bukti itu tadi menggunakan standar-standar yang sudah diberikan oleh ada variabel-variabel tertentu. Variabel-variabelnya ini. Saat variabel-variabel itu tidak memenuhi, maka dia akan tetap salah. Makanya semua hadis itu tetap dikatakan sebagai hadis palsu. Doif, palsu Mas. Kalau orang orientalis gak menghitung hadis doif. Iya, hadis kok doif kan gitu ya. Katanya perkataan Nabi kok lemah. Wong Nabi adalah sosok yang kuat. Berarti kan bukan perkataan Nabi gitu. Itu kayak mengambil medan yang berbeda dengan ulama kita. Tapi itu kaitannya dengan standarisasi keabsahan hadis. Karena hadis itu kan ada derajat-derajatnya ya. Ada yang berapa Celcius, ada yang berapa Fahrenheit. Ya, jadi ini perbedaan dari skeptisisme dari Joseph Sah tadi. Makanya dia skeptis yang sentimen. Karena dia memang menggunakan konsep via negativa tadi. Jadi semuanya akan salah sampai dia berhasil membuktikan dirinya sebagai benar. Jadi kayak seorang, jadi kalau dalam sudut pandang ini kita akan melihat segala sesuatu itu sebagai terdakwa. Terdakwa itu sudah divonis salah. Kalau ini kan enggak, kita melihat dalam via positiva kita seakan-akan melihat segala sesuatu itu seperti orang merdeka. Orang merdeka itu akan tetap benar melakukan segala sesuatu sampai dia terbukti melakukan tindakan kriminal, melakukan kesalahan, pertentangan dengan hukum. Nah, kalau kita melihat segala sesuatu dengan dalam sudut pandang terdakwa, maka kita akan melihat dia akan tetap salah kecuali dia dapat membuktikan bahwa dia itu benar. Begitu ya. Jadi seakan-akan Joseph Sah itu melihat hadis dan hukum Islam itu sebagai terdakwa. Karena hukum Islam dan hadis itu terdakwa, mereka harus berjuang untuk memberikan eksistensi, memberikan bukti bahwa mereka itu sebenarnya benar. Makanya hukumnya akan tetap salah, hukumnya akan tetap palsu kecuali mereka dapat memenuhi variabel-variabel yang sudah ditentukan untuk dikatakan benar atau sampai terbukti bahwa itu suatu hal yang benar. Itu Mas Merang. Bukan baca tapi dengar penjelasan dari salah satu konten kreator yang memang konten kreator tapi yang bodah itu sama-sama pengamat orientalis juga. Bahkan dia Oke Mas, nanti saya usulkan kepada Pak Faki. Pak Faki kan dosen nih Bang. Caranya ngutip TikTok gimana di skripsi? ya makanya gini, sampai saya kok kayaknya ini bukan hal yang akademik, melainkan itu hanya konspirasi ya, katakanlah konspirasi. Banyak hal-hal yang bermunculan di dalam orientalis dalam memandang sebuah nilai-nilai Islam yang ada di dalam Islam, di antaranya ya Al-Quran dan hadis itu. Katanya kalau di konteks yang kemarin John Westbrook itu tidak lain sebagai ceng-cengan saja ya, ceng-cengan ya. Ya kayak iya main-main. Cuman ingin meruntuhkan agar ketajaman di dalam umat muslim memandang sebuah memandang Al-Quran itu. Ya cuman hanya sekadar hinaan, ya menghina, ceng-cengan saja gitu. Nah cuman kalau di Joseph Sah ini yang enggak dalam artian kita sebagai umat muslim juga bisa mendapatkan feedback yang positif dalam artian bahwasanya di dalam hadis yang dikatakan sahih sekalipun
ternyata harus ada hal-hal yang menjadi penelusuran kembali dan tidak serta-merta kita pergunakan kepada halayak ramai gitu. Apalagi menggunakan hadis-hadis dhaif, katanya firman yang penting bermanfaat, itu enggak gitu. Bagi saya enggak. Enggak seperti itu. Cuman saya ini bukan pertanyaan, cuman kebingungan saya terhadap apa sih sebenarnya Josephsa ini dipengaruhi siapa? Ya, impuls pemahaman dari orientalisnya dipengaruhi siapa? Biar nanti mudah. Dan menurut saya Josephsa itu adalah seorang yang begitu naif gitu dalam penelitian yang dilakukan beliau Josephsa terhadap hadis itu sendiri. Nah, salah satunya kalau saya boleh mempergunakan istilah dari Fazlur Rahman, dia mengkritiki John Wasborg, bukan Josephsa ya. Saya tidak menemukan kalau diksi yang Fazlur Rahman mengkritiki Josephsa, cuman yang di kemarin di John Wasborg. Kenapa sih mereka Josephsa dan John Wasborg, katakanlah kalau saya menggunakan argumentasi dari Fazlur Rahman, kenapa hanya berfokus pada siapa yang menjadi sanadnya atau katakanlah orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya, di dalam sebuah hukum itu, baik itu sunnah, hadis maupun di dalam Al-Quran. Kenapa tidak berfokus melihat bagaimana isinya? Kalau dari Fazlur Rahman secara konteks aslinya, kenapa John Wasborg itu hanya melihat Al-Quran sebagai sastranya saja, tidak melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Itu saja sih. Dan lagi kenapa saya ingin mengutarakan hal sedemikian? Bagaimanapun Josephsa tadi sudah dijelaskan oleh pemantik bahwasanya Josephsa ini penelusuran hadisnya pada hadis-hadis yang fikih. Tentunya fikih kan sudah adalah sebuah bentuk hukum gitu. Nah, itu. Oke, terima kasih kepada Mas Nanang pertanyaannya. Yang pertama, itu pengaruh siapa ya? Itu pengaruhnya banyak sih. Tapi yang paling berpengaruh itu adalah tokoh orientalis gelombang kedua. Itu Ignaz Goldziher. Ya. Jadi tentang hadis juga, kritiknya tentang hadis. Cuma pengaruh dari Josephsa ini lebih besar ke bawahnya, karena memang 3 teori tadi itu menjadi teori kunci yang mempengaruhi orang-orang di bawahnya, termasuk Haramolsky. Haramolsky itu salah satu murid yang dipengaruhi oleh pemikiran Josephsa, termasuk John Ball juga dan banyak, Michael Cook. Tapi Haramolsky ini justru orang yang dipengaruhi, tapi orang yang mengkritik. Jadi pengaruhnya adalah pengaruh yang progresif. Jadi ketahuan kan berarti Haramolsky itu bukan kadernya, iya kan ya. Jadi pengaruh itu tidak harus pengaruh yang sejalan, tapi pengaruh pemikiran bisa negatif juga. Jadi itu ya yang mempengaruhi dari Josephsa, Ignaz Goldziher tentang kajiannya tentang hadis. Cuma perbedaannya juga Ignaz Goldziher itu fokusnya kepada matan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa fokusnya kok lebih milih kepada sanad, kenapa bukan kepada matan, pertanyaan yang kedua tadi, itu memang salah satu spesialisasinya. Hal ini juga berdasarkan kepada derajat hadis itu tidak ditentukan oleh matannya, Mas. Derajat hadis itu ditentukan oleh bagaimana jalur transmisi yang ditempuh oleh hadis. Makanya common link itu sebagai bentuk jalur transmisi bisa dikatakan sebagai common transmission yang digunakan bahasa lain oleh Josephsa itu bukan asbabul wurud. Asbabul wurud itu reasoning kenapa hadis itu dikeluarkan. Bukan jalur transmisinya. Kalau jalur transmisinya itu melalui siapa saja hadis itu sampai kepada common link gitu ya. Makanya kritikan dari Haramolsky itu mengkritik gini, bahwa kritikan ini common link itu harusnya jalannya ke atas gitu, bukan ke bawah. Harus jalannya
seperti projecting back theory, istilahnya gitu. Nah, juga Michael Cook banyak. Salah satunya itu juga Harlan Muski itu juga mengkritik bahwa common link itu bukan poros periwayatan hadis, bukan pabrikasi hadis, tapi hanya orang-orang yang mengumpulkan saja. Jadi kalau mengumpulkan berarti dia menerima dari mana saja lalu diseleksi. Jadi mengumpulkan, bukan orang meriwayatkan. Joseph Shah itu menganggap common link itu adalah orang yang meriwayatkan. Makanya common link ini memang digunakan sebagai teori untuk menentukan penanggalan hadis. Saat hadis itu poros riwayatnya tidak berada di zaman Rasulullah, maka dikatakan hadis itu palsu. Dan semua hadis fikih poros periwayatannya itu memang tidak ada di sana. Makanya sangat sulit sekali. Makanya kayak menyerang isi sanad itu lebih mudah dan seperti lebih seksi. Karena problematiknya juga banyak. Dan saat sampean bertanya kenapa kok fikih juga, nah itu saya tidak tahu. Karena memang konsentrasinya Joseph Shah ini sebelumnya bukan hukum, cuma studi ketimuran. Tapi itulah yang membawa dia kepada analisis kajian hukum. Karena hukum dalam Islam itu sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat filologi. Karena memang Al-Quran, hadis, semuanya berdasarkan kepada teks. Karena itu teks dan menggunakan bahasa-bahasa, semuanya bahasa. Dia menuntut itu, makanya bukti otentik tadi dalam bentuk catatan. Kritikannya juga kayak kenapa hadis ini kan sudah dikatakan bahwa pertanyaan dari common link tadi, dia bertanya tentang kenapa kalau memang sudah ada dari zaman Rasulullah, kenapa sanadnya satu, itu sudah juga banyak jawabannya. Jawabannya salah satunya karena kalau dalam disiplin ilmu hadis, orang yang satu zaman itu tidak akan saling meriwayatkan. Jadi diambil satu lah gitu. Makanya yang menjadi kritik itu dia menganalisis hadis tapi menggunakan hukum fikih, buku-buku fikih. Sehingga dan fikihnya punyanya Syafi'i lagi aja. Jadi Mas Nanang sebagai seorang penganut hukum Syafi'i semoga termotivasi untuk melanjutkan penelitian ini. Jadi itu saja mungkin Mas Nanang. Ada pertanyaan lain? Kak Fakih atau Kak Aril mungkin? Bang Faruk? Mas Firman? Tidak ada? Mungkin sudahi ya. Kita diskusikan secara informal. Jadi kita sebagai umat Islam mungkin mulai sadar bahwa sebenarnya mengkritisi pemikiran atau autokritik terhadap ajaran-ajaran Islam itu sebenarnya bukan hanya tugas dari seorang orientalis. Tugas kita juga untuk memperkuat, karena menjadi suatu hal yang mengherankan orang luar lebih tertarik untuk mempelajari kita. Iya kan? Makanya ini bukan persoalan muslim, Mas, ini persoalan Islam. Dan semoga kita, ada doanya juga nih bos, ya, dapat mengamalkan perintah Al-Quran tadi. Kalau kamu orang Islam, maka pelajarilah bahasa Arab. Kalau kalian ilmuwan, maka pelajarilah bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Yunani, terus bahasa Perancis, bahasa Jerman gitu ya. Induk-induk ya yang paling penting ya. Kalau bahasa Mas Akbar pelajari bahasa Indonesia, Mas, biar dapat beasiswa di Unisma ya, Kak. Tapi kalau enggak TOEFL enggak keterima juga, Mas Akbar. Mungkin sekian dari kami simposium. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.